Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferol Agodri Lukman. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah proyek pemrograman, yaitu proyek pemrograman laundry dengan menggunakan bahasa Dev C++. Selamat menyaksikan. Nah, dalam merancang sebuah proyek pemrograman, langkah apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu mendefinisikan permasalahan. Tahap awal yang berguna untuk mencari tahu masalah yang akan dipecahkan sehingga pembuatan pemrograman dapat dilakukan. Dalam tahap ini, kita terlebih dahulu harus menentukan program seperti apa yang akan dirancang dan apa fungsi serta manfaat dari program yang akan dirancang. Yang kedua, membuat flowchart atau diagram alur dari proyek yang akan dirancang. Flowchart atau diagram alur sangat penting dalam perancangan program karena dengan flowchart dapat diketahui bagaimana alur dari suatu program yang akan dirancang. Selanjutnya yaitu melakukan coding program atau pengkodean algoritma. Nah, dalam tahap ini tahap di mana programmer akan menulis program dengan salah satu bahasa yang telah dipilih. Tahap ini diawali dengan menentukan pseudokode atau kode palsu yang akan diinputkan ke dalam bahasa program dan selanjutnya membentuk metode dengan cara menuliskan kode-kode program pada jendela kode dalam bahasa program yang telah dipilih. Nah, selanjutnya setelah itu melakukan testing program. Tahap yang bertujuan untuk memeriksa apakah program yang telah ditulis, yang telah dirancang sudah benar dan bebas dari kesalahan, baik kesalahan penulisan maupun kesalahan logika pemrograman. Jika di dalam program terdapat kesalahan, maka pemrograman dapat diperbaiki dengan fasilitas yang telah disediakan dalam bahasa pemrograman. Nah, alat bantu apa aja sih yang digunakan dalam merancang sebuah proyek pemrograman? Dalam membuat sebuah proyek pemrograman, tentu saja seorang programmer membutuhkan sebuah komputer ataupun laptop yang di dalamnya berisi software pemrograman seperti Borland C++, 502, Dev C++, HTML, Python, Java, Microsoft Visio untuk pembuatan flowchart, dan lain sebagainya. Selanjutnya pseudokode atau kode semu. Apa sih itu pseudokode? Di dalam sebuah pemrograman pasti ada sebuah pseudokode. Yang dimaksud dengan pseudokode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer dari suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara bebas yang tidak terkait dengan bahasa pemrograman tertentu, agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Nah, selanjutnya. Nah, ini contohnya pseudokode project pemrograman laundry pakaian yang akan saya rancang. Yang pertama ada judul, yaitu program laundry pakaian. Nah, deklarasinya yang pertama yaitu variabel integer yang berisi tentang kode, berat, mode, harga, ambil, dan integer itu sendiri. Tipe data ini adalah tipe data angka. Yang kedua, string, berisi dengan nomor, nama, alamat, HP, user, password. Tipe data yang menggunakan banyak karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu float, biaya, bayar, kembali. Tipe data dalam hitungan matematik. Nah, selanjutnya ada tipe data time T no sama dengan time. Tipe data ini adalah tipe data waktu. Selanjutnya ada char bintang DT sama dengan time dalam kurung N0 menyatakan waktu sekarang. Nah, dalam deskripsi ada output bahkan input. Nah, outputnya ini contohnya. Output code program. Output memasukkan username dan password untuk dapat dilanjutkan ke program. Nah, inputnya
username dan password. Contohnya seperti ini. if dalam kurung user kelompok 4 dan password 123456. Cetak, berhasil login, dan clear screen. Nah, setelah itu program akan lanjut. Setelah program lanjut, kita harus menginput nomor, nama, alamat, HP, kode, dan input mode. Setelah itu clear screen, bersihkan layarnya. Selanjutnya itu mengoutput nomor, nama, alamat, dan inputkan kembali barat. Nah, untuk output harga, contohnya seperti ini. Jika kode 1 harganya adalah 6.000, jika kode 2 harganya adalah 8.000, dan jika kode 3 harganya adalah 10.000. Nah, untuk output pengambilan, jika mode 1 biaya pengambilan adalah 5.000, jika mode 2 biaya pengambilan adalah 0. Untuk output biaya adalah biaya sama dengan harga dikali berat ditambah ambil. Input bayar. Dan untuk input kembali, yaitu kembali sama dengan bayar dikurang biaya. Setelah itu output kalimat penutup. Nah, jika username dan password yang diinputkan tadi salah, maka akan tercetak username atau password salah. Jika username dan password diinputkan salah dan lebih 3 kali berturut-turut, maka akan tercetak Anda telah salah 3 kali, program tidak bisa lanjut. Maka otomatis pemrograman akan stop dengan sendirinya dan akan keluar langsung dari pemrograman. Nah, selanjutnya, setelah menyaksikan apa saja langkah-langkah dalam merancang sebuah proyek pemrograman dan apa sih itu pseudokode atau kode semu, selanjutnya kita akan merancang sebuah flowchart pemrograman. Yang pertama yaitu start program, lalu masukkan sintak program. Setelah itu, input user dan password. User dan password akan diproses. Jika user dan password salah, maka akan terjadi perulangan. Jika terjadi kesalahan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka secara otomatis program akan keluar dengan sendirinya. Setelah berhasil login, maka inputkan sintaks selanjutnya. Lalu masukkan kode yang akan dipilih. Setelah itu, pilih mode yang akan dipilih. Setelah berhasil, maka rincian biaya akan tampil pada jendela CMD. Proses biaya serta kembalian dan program berakhir. Nah, kira-kira seperti inilah program laundry pakaian yang telah saya rancang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama di sini header include conio.h, include iostream, dan time h mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada using namespace std berfungsi untuk menampilkan variabel-variabel yang terkait dengan namespace std. Nah, setelah itu ada integer main, buka kurung dan tutup kurung. Nah, untuk memulai pemrograman, kita memulainya dengan buka kurung kurawal. Nah, ini adalah sebuah deklarasi variabel yang kita masukkan. Di sini ada integer kode, berat, mode, harga, ambil, integer. Nah, di string ada nomor, nama, alamat, HP, user, dan password. Float ada biaya, bayar, kembali, dan time t now yaitu waktu. Nah, char bintang dt sama dengan time dalam kurung n0. Nah, ini adalah untuk menentukan waktu sekarang. Nah, di sini adalah sebuah kalimat-kalimat yang akan ditampilkan pada jendela command prompt nantinya. Nah, untuk menampilkan kalimat-kalimat ini kita membutuhkan fungsi cout. Nah, di sini ada tulisan laundry pakaian. Pokoknya,
wangi dan rumah rapi murah meriah, kalimat. Nah, untuk itu ada masukkan username dan password untuk dapat lanjut ke program. Nah, ini adalah kalimat untuk memasukkan username dan password. Nah, username dan passwordnya, variabel deklarasinya seperti ini. Username kelompok 4 dan password 123456. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan kalimat-kalimat yang telah kita rangkai seperti ini. Nah, di sini telah tertulis paket laundry mode pengambilan. Terserah nantinya kita mau ngambilnya kayak gimana. Nah, ini data pemesanan. Setelah melakukan pengambilan data pada laundry pakaian ini, mengambil paket dan mode pengambilan, kita akan secara otomatis masuk ke data pemesanan. Setelah masuk ke data pemesanan, kita akan melakukan transaksi. Nah, ini jika variabelnya. Jika kode 1, harga sama dengan 6.000. Jika kode 2, harga 8.000. Jika kode 3, harga adalah 10.000. Nah, Cout biaya laundry sama dengan harga per kilo. Nah, untuk mode outputnya seperti ini. Jika mode 1, biaya pengambilannya adalah 5.000. Jika mode 2, biaya pengambilannya adalah 0. Nah, di sini ada Cout biaya pengambilan. Nah, untuk pemrosesannya, biaya sama dengan harga dikali berat ditambah ambil. Nah, di sini ada total biaya. Nah, untuk total bayar, ini adalah fungsi-fungsinya. Ini ada tulisannya. Nah, untuk kembalian sama dengan bayar dikurang biaya. Nah, ini ada tulisan yang telah saya bikin. Nah, dalam pemrograman kita kali ini, yang seperti telah saya terangkan sebelumnya, jika username atau password salah, maka akan terlaksana perulangan. Nah, jika username atau password salah secara berturut-turut sebanyak 3 kali, maka akan keluar kalimat Anda telah salah 3 kali, program tidak bisa lanjut. Nah, secara otomatis pemrograman akan keluar. Nah, selanjutnya kita akan run program, kita akan mencoba pemrogramannya. Nah, di sini saya akan sengaja memasukkan username dan password yang salah sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, di sini kita masukkan username-nya adalah kelompok 4, passwordnya 12345. Nah, username atau password salah, kita masukkan lagi. Kelompok 4, password 12345. Nah, username atau password salah. Nah, ini yang terakhir. Kelompok 4, username 12345. Nah, username atau password salah. Anda telah salah 3 kali, program tidak bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita lakukan pengulangan. Sekarang kita masukkan yang cara yang benar. Kita masukkan username dan password yang benar. Kelompok 4, passwordnya 1234556. Nah, setelah berhasil login, tekan enter. Nah, di sini kita akan mengambil paket laundry dan mode pengambilan. Nah, sebelumnya kita masukin nih nomor pelanggan, misalnya 00123, nama pelanggan, Errol, alamat pelanggan, nomor HP.
Nah, kode paket kita ngambil kode paket 3 aja. Nah, kode pengambilannya 1. Nah, enter lagi. Nah, setelah itu di sini kita harus memasukkan berat cucian. Berapa beratnya kita masukkan aja 5 kilo. Nah, di sini telah terpampang biaya laundry, biaya pengambilan, dan total biaya. Nah, dalam total bayar ini kita memasukkan berapa uang yang kita berikan kepada pengguna laundry. Misalnya kita berikan 100.000. Nah, maka akan menampilkan biaya kembalian sebanyak 45.000. Nah, seperti inilah kira-kira proyek pemrograman laundry yang telah saya rancang. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.